Kalau saya pribadi menyarankan teman-teman kalau membeli tangki elektrik itu yang dilihat pertama kali adalah satu, kebutuhan arusnya berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Karya Bahasa Tani. Kali ini kita akan membahas tentang tangki elektrik, tips atau cara memilih tangki yang baik. Nah, tangki yang baik itu relatif kalau menurut saya. Kenapa relatif? Karena tergantung dari spare partnya masing-masing. Nah, sekarang coba kita membahas arti tentang tulisan ini ya. Yang di kiri ini ada aki, yang di kanan ada dinamo. Yang di kiri aki itu tertuliskan 12 volt 8 ampere. Artinya aki tersebut secara normal dia mampu mengeluarkan 8 ampere tiap jam. Itu arusnya. Kalau dayanya berarti 12 dikali 8 ampere itu sekitar 96 watt per jam. Aki mampu mengeluarkan 96 watt dalam 1 jam. Sedangkan dinamonya di sini volt, dia membutuhkan tegangan 12 volt dan dia membutuhkan arus 3,5 ampere dan tekanan flow itu adalah kalau flow itu debit air 4,0 lpm, artinya 4 liter per menit. Kalau pressure itu tekanan, dia mampu mengeluarkan tekanan dalam kondisi normal 0,6 megapascal MPa. Nah, ada juga dinamo yang tertuliskan PSI, jadi satuannya PSI. Dinamo kita lihat ampernya 3,5, tegangannya 12, berarti dinamo tersebut membutuhkan daya 12 dikali 3,5 ampere atau sekitar 42 watt dengan debit 4 liter per menit. Pressure dengan tekanan, saya singkat P aja ya. P itu adalah singkatan dari pressure atau tekanan, 0,6 megapascal. Jadi tekanan dinamo tersebut adalah ini ya. Tekanan dinamo ini adalah 0,6 megapascal. Ada dinamo yang tertuliskan 100 PSI. Ada juga yang menuliskan 110 PSI. Dan tertuliskan yang lain ya. Jadi ada yang menuliskan dengan satuan PSI, ada pula yang menuliskan dengan MPa. Nah, sebetulnya PSI itu juga satuan dari tekanan. Nah, kalau di sekolahan tekanan itu disimbolkan dengan P kan. Jadi PSI dengan MPa itu sebetulnya satu satuan. Nah, sekarang kita lihat konversinya. 0,6 megapascal itu setara dengan 87 PSI. 0,5 megapascal itu setara dengan 72 PSI. 0,68 megapascal setara 98,6 PSI. 0,69 megapascal setara dengan 100 PSI. Ini sudah saya buat ringkasannya. 0,6 MPa itu setara dengan 87 PSI. Jadi 0,6 megapascal kalau dinamo ini. Kalau di dinamo lain itu tertuliskan 87 PSI, maka tekanannya setara.
Jadi jika ada dinamo tertuliskan 100 PSI, maka di dinamo yang lain jika dituliskan dengan satuan MPa maka akan tertuliskan dengan 0,69 MPa. Maaf ini kurang ya. Itu arti dari tulisan yang ada di dinamo. Maaf saya juga belajar, bukannya saya menggurui ya teman-teman. Saya sering bertanya dalam hati ya. Pertanyaannya adalah, jika dinamo tertuliskan ini dipasangkan ke aki yang sekian, maka secara normal aki ini mampu menghidupkan dinamo ini berapa tangki? Jika aki menghasilkan 96 watt dalam 1 jam, dinamo membutuhkan daya sekitar 42 watt. Secara teori maka aki ini mampu menghidupkan dinamo selama 96 dibagi 42 sekitar 2,28 jam. Ini satuannya tidak saya tulis. Satuan kita tulis, maka di sini watt jam, maka di sini watt, maka wattnya kita coret, maka satuannya adalah 2,28 jam. Flow atau debitnya 4 liter per menit. Di sini juga tertulis 4 liter per menit. Debitnya adalah 4 liter per menit. Jika dibuat dalam 1 jam, maka debitnya adalah 4 liter dikali 60 menit sama dengan 4 kali 60 240 liter per jam. Secara normal aki 12 volt 8 ampere mampu menghidupkan dinamo 12 volt 3,5 ampere selama 2,28 jam dan menghasilkan debit 240 liter dikali 2,28 jam, maka aki ini mampu menghasilkan sekitar 54,7,2 liter dalam 2,28 jam. Secara teori, jika secara normal menghasilkan 547,2 liter, ini kita buang ya biar mudah mengalihkannya. Ini kita bagi dua, artinya bukan dibagi dua ya, ini dibagi per tangki 16 liter satu tangki 16 liter, maka dalam 2,28 jam ini mampu menghasilkan 34 tangki. Tapi prakteknya atau yang terjadi di lapangan dengan aki 12 ini 8 ini, tapi kok habisnya itu sekitar 10 sampai 17 tangki. Itu kenapa ya? Nah, kalau menurut saya juga sempat bingung. Kalau menurut saya tekanan sekian, ampere sekian, volt sekian ini jika bekerja seperti ini saja. Jadi ini kalau kita hubungkan ke aki, maka dia mengeluarkan secara normal seperti tulisan ini jika ini tidak ada hambatan. Nah, kalau dalam tangki elektrik ini kan ada hambatan keluar itu dia kena jenenge, kena selang, lalu kena gagang, lalu kena sepuyer dan diperkecil kembali, maka hambatannya banyak. Jadi kalau hambatannya banyak, tekanannya akan semakin besar. Kalau tekanannya besar ya kebutuhannya akan meningkat. Contohnya seperti AC. AC itu kalau kita nyalakan bensinnya akan boros. Kalau AC-nya tidak kita nyalakan, maka bensinnya juga tidak boros, seperti itu. Nah, ini saya sebut dengan efisiensi, karena kalau ini dihambat kembali, efisiensinya menurut saya sekitar 50%. Entah benar entah tidak, maaf, saya hanya perkiraan saya pribadi. Kalau dari 34 tangki ini efisiensinya kita hitung 50%, maka secara normal tangki elektrik dengan tulisan sekian ini bisa menghasilkan sekitar 17 tangki. Nah, efisiensi ini tergantung dari hambatan yang keluaran ini kalau menurut saya ya lur.
kalau saya pribadi menyarankan teman-teman kalau membeli tangki elektrik itu yang dilihat pertama kali adalah satu, kebutuhan arusnya berapa. Semakin kecil semakin baik kalau menurut saya, dengan catatan debitnya minimal 3-4, tekanannya itu sekitar 0,5 sampai 0,68 megapascal. Tapi kalau pada umumnya yang tekanannya cukup itu minimal 0,6 megapascal atau setara dengan 87 PSI. Itu tekanannya masih terasa kencang. Tapi ada pula yang berkeyakinan kalau 100 PSI atau 0,69 megapascal itu lebih kencang, bener, itu lebih kencang. Tetapi yang dilihat itu adalah kebutuhan ampernya. Kalau 100 PSI kebutuhannya 4 ampere ya boros juga kalau menurut saya prakteknya itu ya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, di sini sebetulnya saya masih ada pertanyaan dalam pribadi dan saya masih bingung juga. Ini kalau tertuliskan debitnya 4 liter per menit, maka dalam 1 jam dia menghasilkan 240 liter. Ini kalau tangkinya itu tertuliskan 16 tangki, 240 ini dibagi 16 itu setara dengan sekitar 15 tangki. Nah, jadi normalnya jika dinamo ini mendapatkan daya 42 watt, maka dalam 1 jam dia menghasilkan 15 tangki. Padahal kalau dipasang dengan aki 8 ampere secara teori menghasilkan 34 tangki, efisiensi 50%, maka menghasilkan 17 tangki. Nah, di sini selisih. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, merek aki itu berpengaruh. Nah, maksudnya berpengaruh itu 12 tangki 8 ampere, misalkan ini merek A, ada merek B 12 volt 8 ampere, itu hasilnya tidak sama. Jadi walaupun tulisannya sama, kadang-kadang itu tingkat keawetannya tidak sama-sama. Nah, kalau itu membutuhkan pengalaman teman-teman, saya sendiri tidak berani bilang merek A, merek B ini bagus untuk aki. Lebih baik lewat pengalaman. Misalkan merek A itu sekian tangki, itu kita angan-angan, sekian tangki angan-angan, nah maka itu aki yang terbaik. Nah, sekian dari saya teman-teman. Jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan jika ada kesalahan saya mohon diingatkan dan ditulis dalam komentar. Sekian dari kami, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.